Ya siapa tahu besok kalau di pikiran kita berdua mungkin pertandingan derby ini kan bakal tanpa penonton, Mas. Ya, Iya sekarang kok masih wah wedi pasti Nah, ya. kan gitu. Kamu ngerti? Iso? Nah, siapa tahu kan Dua-duanya dengan kalau penonton kita tuh bikin Kapten Match-nya ini keren. bagus banget nih. Ya, gitu, setuju. Jay. Wah, promosi ya. Bisa apa ya? Menyingkirkan isu-isu konspirasi sing ora bakalan ono dua tim DIY sing di kasta tertinggi. Iso ono dan kita harus jadi contoh untuk rivalitas yang baik. Iya. Halo, Japan Garis. Hari ini kita dalam suasana yang sangat tenang. Setelah beberapa lama, hari ini mengawali lagi dengan PSS yang promosi ke Superliga. Selamat. Nggak perlu 18 tahun, cuma 1 tahun. Nah, bener teman-teman PSM goceng. Ini Mas Andri, hari ini kan seru banget ya Mas. Kita kemarin melihat bagaimana kemudian Stadion Maguwarjo bereuforia Penuh ya, Mas? luar biasa, penuh 16.000 lebih sedikit penonton yang ada di situ merayakan keberhasilan PSS kembali ke tempat yang seharusnya di Superliga. Yep. Tapi Mas, perjalanan sepanjang semusim ini ya, kita kan memang berdua mengikuti secara detail ya PSS. Yang pertama tentu kita melihatnya ini Mas Hermin, musim depan ini apa ya, akan penuh euforia. Ya, masuk. Seru banget, karena kenapa kita nggak pernah berpikir bahwa ini DIY loh Mas. DIY dengan 5 kabupaten kota ya. 5 kabupaten kota tidak tentu tidak sebanding dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Gede nih ya Mas. Cilik banget ini. Kita tuh kota kecil Mas. Kita kota kecil dengan 5 kabupaten kota, tapi 2 tim ya. 2 tim di kasta Superliga. Superliga. Ya nggak bisa dibayangkan. Itu kan sebegitu besarnya berarti. Betul. Iya kan? Ya, ekosistem olahraga sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta sebegitu besarnya ya. Saya kadang mikirin, wah ini seperti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi keren aja, menarik kalau kita sih. Derby DIY ya Mas Satri, ada 2 tim PSIM yang sebelumnya sudah ada di Superliga dan sudah memastikan posisi aman dengan sementara ini 39 poin. Masih sisa 2 match untuk home-nya. Ini masih berpeluang nambah lagi, tapi paling nggak sudah aman. Nah, disusul adiknya PSS Sleman yang akhirnya bisa promosi hanya dengan 1 tahun saja di Championship di Liga 2. Jadi Mas, kemarin kan kita tahu ya bagaimana kemudian perjalanan panjang 27 pertandingan, 3 putaran dari PSS Sleman yang sangat luar biasa, dan meskipun di putaran ketiga sempat ada sanksi penutupan tribun ya Mas, tribun selatan dan tribun utara nggak boleh, cuma dibatasin juga jumlah penontonnya, tapi kemudian ketika bermain di Maguwarjo ini PSS sangat luar biasa Mas Andri. Dari catatanku saja ini dari 27 laga 14 dimainkan di Maguwarjo, 11 kali menang dan 3 kali seri. Belum pernah kalah Mas di Maguwarjo. Saya yang melihatnya adalah di putaran ketiga. Putaran ke-1 PSS naik posisinya. Betul. Tapi putaran kedua progresnya agak turun kalau kita lihat karena banyak pemain yang cedera, akumulasi. Tapi di putaran ketiga ngegas banter. Ngegas banter. 9 pertandingan, 6 kali menang. 2 kali imbang. 1 kali kalah lawan Barito Putra, itu pun hanya di rumahnya dia, 1-0. Betul. Itu kan luar biasa. Berarti secara kita bisa melihat bahwa mental mereka untuk juara itu benar-benar siap ya Mas, benar-benar dari awal ya. Yang mematahkan banyak persepsi dari banyak orang. Isu-isu konspirasi, isu-isu konspirasinya terpatahkan. Saya juga sebenarnya sebagai wartawan ya Mas. Saya juga sudah dukung PSS selama, tapi saya juga ekspektasi saya mungkin akan 2-3 tahun nih untuk kembali ke Liga 1. Mas Andri, di awal kan kita sempat ngobrol ya Mas. Kayaknya akan susah ini, ada 2 tim dari DIY yang sama-sama di kasta tertinggi. Ini harap nunggu PSIM gitu sempit. Akan menunggu PSIM bosen sih ini yang Liga 1 lagi engko iso PSS gentenan. Wah, ternyata
semua itu terpatahkan ya Mas Andri ya. Jadi saya juga sedikit di luar ekspektasi juga, ternyata promosi bener gitu. Jadi ya saya pikir ini luar biasa, cuma sampai nunggu seperti apa Mas. Musim depan ini akan seperti apa. Gitu. Tapi saya melihat euforianya akan semakin bertambah. Itu begitu PSS Sleman ataupun PSIM dengan keberadaan mereka berdua di liga tertinggi ini akan gregetnya itu akan berbeda, pasti akan lebih tinggi. Mudah-mudahan dalam koridor yang positif ya Mas Andri dalam situasi ini ya. Karena mau bagaimanapun kita tetap mengingatkan bahwa tragedi Kanjuruhan itu wes benar-benar benchmark, tidak ingin diulangi lagi dan jangan sampai terulang lagi ya Mas. Nah, karena sepak bola tidak seberharga nyawa. Nyawa lebih berharga daripada sepak bola apapun itu. Nah, 90 menit aja lah nih. Betul, rivalitasnya 90 menit. Baru wes kekancan seduluran. Betul sekali. Betul. Nah, terus Mas Andri, kalau kita ngomongin lagi ya, mungkin kan di PSS Sleman kemarin beberapa kali Coach Ansari Lubis juga ketika ngobrol, ketika press conference juga ngomong bahwa skuad PSS ini sudah disiapkan sejak awal oleh Direktur Teknik Peter Huistra untuk kemudian memang ditarget untuk promosi dan juara, dan ini tercapai. Meskipun kita tahu ya di tengah itu perjalanannya juga dinamis juga kemarin, mereka sempat down, kemudian supporter menyemangati lagi, meminta lagi, menanting lagi manajemen dan pemain, dan akhirnya bisa bangkit dalam energi positif. Terus di putaran ketiga sangat luar biasa katamu. Nah, ini apa Mas sebenarnya kunci yang PSS punya sampai akhirnya gas? Kalau tak lihat konsistensi ya Mas. Ya. Maksudnya konsisten tuh memang target dari awal tidak ada perubahan. Jadi Peter Huistra di Direktur Teknik, lalu Ansari Lubis di head coach. Ya, betul. Dan itu tidak ada perubahan di musim ini Mas. Coba Anda bandingkan dengan musim sebelumnya. Ini ganti ya Mas. Kursi panas ya. Kursinya panas. Kursi pelatih PSS itu panas. Betul. Enggak sedingin yang lain kan. Contohlah PSIM yang sekarang lagi kalah terus di putaran kedua. Masih oke ya. Betul. Iya kan? Konsistensinya yang tak lihat. Jadi mereka pelatih tetap percaya, pemain tetap percaya dengan pelatihnya, supporter pun tetap percaya dengan pelatih. Betul. Itu yang ternyata kuncinya itu ya. Iya kan? Supporter secara tidak langsung sekarang percaya sama sama coach Ansari Lubis, percaya sama Peter Huistra juga percaya. Kepercayaan dengan manajemen juga mereka meningkat. Sekarang lagi meningkat ya. Kan meningkat juga. Kan gitu. Jadi itu mendorong untuk PSS untuk tetap konsisten walaupun mereka pernah nih mengalami beberapa kali seimbang betul. Kan? Tidak mengalami kemenangan, mereka nggak protes sama apa. Oke, tetap support aja, timnya support. Dan hasilnya kan bagus. Yang saya lihat di putaran kedua, putaran ketiga ini adalah putaran penentu, Mas. Sama. Ya kan? Betul. Putaran ketiga adalah putaran penentu. 6 kali menang, 2 kali seri, sekali doang kalah lawan Barito Putra. Tapi titiknya yang tak pikir itu adalah punya pengaruh yang besar nih. Bagi tim adalah kemenangan 2-0 atas Persipura. Betul. Itu jadi menang head to head ya, Mas. Akhirnya jadi PSS kemarin meskipun kita nilainya sama 56 sama Persipura menang head to head kita yang lolos ya. Betul. Habis itu juga pemain punya motivasi tinggi juga. Setuju. Terus itu Mas, bagaimana kemudian konsistensi, selain konsistensi juga ketenangan di dalam tubuh PSS ya, meskipun ada riak-riak yang terjadi yang kecil ya, mungkin minor saja nggak seperti tahun-tahun sebelumnya yang benar-benar. Kalau kita kan juga musim lalu juga ngikuti ya Mas, ketika PSS dalam tanda kutip degradasi, kemudian harus home-nya di Solo, harus sesusah itu mereka menggelar pertandingan, pelatihnya gonta-ganti berapa kali, Wagner Lopez sampai Marian Mihail sampai kemudian ke Peter Huistra di akhir-akhir itu kan goncangannya di tim itu luar biasa dan nggak baik-baik saja itu. Kita harus akui ya Mas. Tapi kemudian emang saiki tumbuh terus percaya dengan Peter Huistra. Peter Huistra memilih pemainnya dari awal. Betul sekali. Yang dia mau seperti apa dan terbukti ya Mas. Iya, betul sekali Mas. Ya kita melihatnya seperti itu sih Mas. Kita tentu melihat bagaimana perjuangan PSS yang musim ini tuh, kalau kita lihat dia benar-benar konsisten aja Mas. Semua percaya sama dari jajaran setiap pemain, pelatih, manajemen semua punya kepercayaan yang sama. Target yang sama. Jadi itu yang mereka buat.
Dan ternyata ya riak-riak itu kan bisa terkendali dengan baik. Ya. Contohlah kita lah. Ya. Betul. Gitu. Kita juga sempat kan punya masalah. Mbak Vita, halo. Maaf Mbak. Mbak Vita ya. Tapi sepanjang pertandingan kalau rental Mas, baru kemarin saya ketemu dan ngobrol langsung sama Mbak Vita. Sepanjang musim ya. Akhirnya gitu. Ya, kita mengurai situasi dengan Mbak Vita, kemudian kita juga nggak bisa mengesampingkan juga Mas sosok Mas Yoni yang mungkin jarang banget keluar ke publik, tapi dia bagaimana mendengarkan aspirasi teman-teman kita di media, terus kemudian supporter juga didengarkan sama dia dan itu berusaha diurai. Jadi itu yang jadi teman-teman semua ekosistemnya PSS ini majunya bareng-bareng ini. Jadi bisa sampai ke tangga promosi. Nah, satu lagi Mas, sing edan lah yang ngerti di supporter PSS ya. Bagaimana kemudian teman-teman BCS, Slemania yang sekarang sedang new reborn dengan gaya yang lebih atraktif, lebih banyak di Tribun Utara, kemudian Tribun Selatan debat lah Tribun Selatan luar biasa lah teman-teman. Luar biasa kayak ngopo ini koreonya dan kemudian pergerakannya mereka untuk kemudian mendorong tim dalam area positif ini kan luar biasa banget. Mas Andri memandang itu bagaimana kemudian supporter nyawiji dan mendukung kita tim ya. Sebenarnya melihat supporternya PSS itu kita wis nggak ragukan lagi. Wis kurang opo meneh gitu ya. Edan kabeh wong Sleman. Wis kurang opo meneh kan gitu. Cara kasarane. Mereka kemarin saat tiket 4.000 ludes. 16.000 yang ngewar untuk cari tiket masih banyak. Ya, 70.000 dalam antrian. Iya. Mengdatal 16.000. Sekarang dipikir aja Mas, kalau itu stadion nanti full, kuotanya dipenuhi full, gimana itu Maguwarjo akan kita sih pasti. Iya nggak Mas? Betul. Setelah mereka konsisten bener lah. Nek mereka nonton yang ngebai. Ngebai stadion ngebai. Mereka berani nuntut lah. Nuntut manajemen, aku nuntut timnya promosi. Tapi aku seboto, aku tuku. Emang dia dukung kan gitu loh. Aku dukung tenan, tiket pira-pira tak tuku kan gitu. Malah bonusi pemain dong. Nah, kan urunan bonusi pemain nih. Iya kan? Ya dan terus diupdate. Kemarin terakhir 29 juta, tapi aku yakin bakalan sampai ratusan juta ini. Bisa jadi sampai ratusan juta. Itu kan luar biasa. Hal-hal yang bahkan kadang kita temui lagi ya. Tidak banyak temui lah. Kita tidak banyak temui pendukung sepak bola di Indonesia ya. Iya, betul sekali. Jadi itulah yang mungkin dipertahankan. Iya nggak? Kalau dalam koridor yang bagus seperti ini, saya pikir PSS akan tetap bertahan dengan baik. Dan ini kan tertinggi. Beberapa waktu ini ya Mas, banyak diskusi di sosial media juga. Kemudian kan kita memang harus akui teman-teman yang di PSM ini lagi lesu dengan berbagai persoalan mereka yang di dalamnya yang sedang akan diurai juga tampaknya. Tapi kita nggak bisa mungkiri juga bahwa konco-konco yang Sleman ini FOMO-nya memang FOMO yang terus loh. Jadi nggak cuma sesaat 2 saat doang, tapi ini akan bablas terus. Bagaimana kemudian kemarin di Solo sepanjang musim PSS terpuruk pun tiket 3.000, tiket 4.000 masih terjual di Manahan. Ini luar biasa banget dan ya kita tahu sendiri, kita juga liputan ke sana juga Mas. Kita juga ngikutin perjalanan PSS, nggak meninggalkan PSS sendirian tahun lalu. Bahkan kalau kita pikir mungkin tiket di Stadion Maguwarjo misal kuota ditaruhlah sekali pertandingan 20.000 gitu. Habis sih, yakin sih. Ya, kita percaya asal teman-teman supporter itu benar-benar mematuhi aturan yang berlaku. Ya, setuju. No flare. Betul. Dan main-main dan lain-lain. Wis tanpa ketika nanti tidak ada Mas, denda dan macam-macam, tidak ada larangan main di kandang, semuanya bagus. Udah Mas. Kebak mesti. Enak, manajemen ngarah ke bagus, tim juga pasti buat apa? Kondusif suasananya. Enak. Betul. Nah, ini juga Mas kemarin kan sempat ngobrol dengan perwakilan BCS juga ya di pertandingan final besok melawan Garuda Yaksa 9 Mei. Ini mereka akan bikin kreativitas yang ketoknya surprise. Aku diomongi gitu, tapi di kolom-kolom komentar suruh bawa masker, suruh bawa itu. Wah, ini kayaknya akan banyak akan luar biasa ini di Maguwarjo besok. Aku nggak bayangin sih kayak apa luar biasanya. Akhir musim lalu ketika jamu Persija Jakarta ya, meskipun itu sudah dipastikan degradasi, tapi atmosfernya Maguwo kan
Tahu sendiri ya Mas, luar biasa ya. Berubah kan Mas. Iya, seperti itu loh. Nah, aku masih membayangkan ya, itu di momen yang PSS sudah pasti degradasi, itu dalam tanda kutip mungkin selebrasi kembali ke rumah yang tidak baik, yang tidak oke, karena timnya degradasi kan itu momen kembali pertama kali. Tapi itu kan yang dukung banyak. Itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Nah, kan harus konsisten terus. Apa meneh iki loh, apa meneh dalam momen ini loh. Dalam momen bahagia ini. Kalau percaya apa enggak itu wis kita mungkin kayak jenengan bareng mungkin wis dibahas sampai tonggo-tonggone Mas ono wis tiket. Ya rumah kesana wartawan ini tiket. Ya akeh Mas sing WhatsApp, akeh sing DM. Betul. Mas, tiket Mas. Nah, gini kira didol tiket. Teman-teman ya harus tahu juga dalam tanda kutip teman-teman media ini hanya punya satu ID card itu yang dimiliki dari awal musim sampai akhir musim ya satu itu kita harus registrasi berlaku di semua stadion di Indonesia tapi memang cuma satu itu doang kita nggak masuk pakai tiket dan lain-lain ya Mas ya nggak bisa ya betul jadi ya kita harus menjalani itu jadi kita masuk pun dengan cara yang benar ya dengan cara yang kita betul harus registrasi di LIB betul desain benar medianya juga harus jelas betul. dan lain-lain kan ya gitu. Ya memang itulah euforianya, saking euforia Mas. Kayak kemarin kan juga dilawan PSS kan, PSIS di lapangan Pemda Sleman juga kayak ngono Mas, rame nih padahal udan. Itu padahal pertandingannya digelar di Sleman Mas. Iya, di Sleman sendiri. Itu aja yang masih nggak kebagian tiket segitu banyaknya kan. Nah bayangin stadionnya sepiro ya, makanya nih Pak Bupati, tolong tambahi stadionnya. Aduh, ya, Sukoharjo. Terus kita luar biasa, kita aplaus bener lah untuk PSS Sleman musim ini dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Semua stakeholder tarikan nafasnya sama. Tarikan nafasnya sama. Mudah-mudahan bisa terus berjalan dengan baik seperti ini sih Mas Satri. Iya. Karena saya agak ini Mas, musim depan ini kayak menarik banget. Saya nggak tahu ya kenapa ya, tapi musim depan ini saya pikir menarik banget. Karena kenapa juga? Karena konsolidasi dari tingkat atas ke bawahnya juga jalan. Iya kan? Betul. Dari sekarang ASKAP PSSI Sleman. Bang Jack. Ya, kapan-kapan bisa kita ini Mas Bang Jack, ini Bang Jack. Ngono Mas. Ya. Kapan bisa kita undang ke sini Mas? Bang Jack bukan orang baru di PSS. Iya. Dia sangat dekat juga bisa akses ke manajerial, bisa akses ke banyak hal di supporter. Teman-teman supporter ya udah kenal. Ya, jadi jembatan yang selama ini terputus antara ASKAP dan PSS bisa nyatu ya Mas ya di bawah Bang Jack ya. Mungkin ya komunikasi yang tidak berjalan baik. Di selama yang sebelumnya nggak mungkin di tahun ini akan berjalan dengan lebih baik. Bang Jack Mitras, ayo Sleman Progressive Football Bang Jack. Ya, apalagi beberapa teman juga kan kita bergabung di ASKAP juga beberapa teman-teman PSS juga. Betul. Ada supporter, ada panpel, itu juga yang bergabung dengan sinerginya ASKAP. Bagus ya Mas jadinya. Semoga itu sinerginya bagus dan itu membentuk sebuah ekosistem sepak bola Sleman sing luwih apik lah. Ya nggak? Betul, kompetisinya dari usia muda sampai semua jenjang divisi juga akan ada ya Mas ya berarti ya. Ya kayak kemarin Pak Bupati Sleman ngomong nih Pak Ardo saat wawancara setelah PSS promosi kemarin. Yo kalau nek iso sinerginya sing apik ben ora ming siji. Saiki kan pemain yang asli Sleman cuman Dominikus Dion. Nah, nek iso yo lebih banyak lagi bakat-bakat Sleman yang iso mlebu PSS dan itu memang berkualitas. Iya, betul. Nah, ini pada Bang Jack ini. Benar. Tapi kita juga tidak bisa melihat secepat itu ya. Ya, setuju. Ada proses. Ada prosesnya. Pemain ASKAP terus langsung iso main Liga 1 nggak mungkin. Celahnya terlalu jauh. Ya. Kan gitu. Ya mungkin nanti kerjasama dengan ASAP itu bisa berupa pembinaan di usia muda. Setuju. Memunculkan dion-dion yang lain tapi dari usia 15 tahun. Iya, ada jenjangnya, berjenjang. Dari usia 15 tahun, 17 tahun. Kan dion juga berawal dari itu juga. Betul. Ya memang seperti itulah seharusnya. Karena kalau nanti kompetisinya di senior, pemain-pemain seniornya nggak mungkin langsung ditarik ke jadi pemain Liga 1 kan gitu. Jadi harus ada jenjangnya. Mungkin dari kelompok usia inilah yang mungkin bisa dikembangkan jadi lebih keren ya Mas. Mantap, keren nih, progresif ini Sleman. Yo, jadi kayak Mas Andri tadi ngomong ya, ekosistemnya di Sleman udah nggak ada apa ya penghalang dalam tanda kutip ya, semua sudah terjalin dengan baik, komunikasinya juga bisa berjalan dengan baik.
sinerginya juga bisa berjalan dengan baik, timnya sehat, itu kan yang paling penting Mas. Ketika tim profesionalmu itu sehat, masih dengan aman mineral ya kita ya Mas, masih komitmen, masih ya. Nah ini harapannya ya ngangkat semuanya akhirnya. Nah ini aman kan juga kayak kemarin punya apa jenenge daerah binaan di daerah A, B, C. Nah ini moga-moga ya iso sinergi juga karo Askap untuk pembinaan kelompok usia di Sleman. Betul sekali. Seru ya, gayeng ya nek ngomongke lolos kene iki penak ya Mas. Tapi nek final ini nek menurutmu piye Mas Yamin? Ini kan kalau dari kacamata pandang saya ini akan jadi laga penentuan, mungkin laga penentuan juara. Tapi juga bagi manajemen atau tim pelatih menjadi laga penentuan sopo sing harus bertahan besok. Dipertahankan kan, ya kan jadi laga penentuan juga buat mereka. Siapa yang akan bertahan besok, siapa yang akan dilihat ini kan juga penting juga. Mas Yamin. Betul sih Mas Andri, nek pemain aku yakin ya semua dari skuad yang ada ini kan memang kayak kemarin ngobrol ya, kayak sama Salman kemarin ngobrol, Mas, aku masih punya kontrak 1 tahun lagi, yang berarti dia 2 tahun di PSS. Terus kemudian kayak Dion juga 3 tahun. Peter Huistra katanya masih sampai 2028. Nah, ini kan memang sudah bukan lagi apa ya tambal sulam, bukan lagi membangun tim dari awal kan Mas, tapi cuma mungkin nanti nambah mana sektor-sektor mana yang kurang dan sebagainya. Ini fondasi yang bagus untuk PSS. Jadi nggak lagi memulai dari 0, tapi paling orang mulai dari 7. Nanti tinggal nambahin untuk ke 10 tinggal 3 apa dan sebagainya. Sekarang tinggal bagaimana PSS mau menetapkan targetnya. Ngopo lagi. Ngopo kan. Di musim 2027 tuh mau targetnya kemana? Di mana dulu nih aku mau jadi apa? Mau cenderung bertahan atau mau di papan tengah atau di papan digaske kan betul. Nanti dari target itulah baru turun breakdownnya mau direkrut, betul, dana finansialnya berapa kan, gitu Mas. Masuk akal ya Mas Andri. Kayak kemarin ya mungkin berkaca sama saudara tua di PSIM juga pengen settle dulu nih di Liga 1 karo Noto. Tapi kan PSS memang sudah punya pengalaman itu dan secara infrastruktur misalnya sudah punya. Nah, ini tinggal klub licensingnya udah wis cukup rungi Mas. Nah, nek wis cukup, wis oke, sudah bisa jadi apa di Asia yo bablas kita Mas. Iya, bablas kita Mas. Iya, makanya itu nanti yang mempengaruhi adalah bagaimana manajemen menetapkan targetnya. Setuju. Kalau target manajemen misal di papan atas berarti harus ngapain toh? Tengahnya ngapain? Kalau di bawah ngapain? Mungkin kita bisa bilang presentasi. Kalau misalnya presentase kita bilang presentase. Mungkin kalau kita di papan tengah, mungkin di papan bawah nih, kita cenderung lebih bertahan. Oke, kita masukin mungkin 30% lah pemain baru. Ya nggak? Kalau nanti di papan tengah, oke lah 50% lah pemain baru. Tapi begitu mau ke Asia, atas, 70% pemain baru. Betul, karena grade-nya mau nggak mau ya Mas, kita harus ngikutin itu, betul. Harus naik kan Mas. Tinggal sepiro iki budgetnya. Sepiro ya budgetnya. Budgetnya kan, nanti habis itu udah targetnya masuk, tinggal ngitung pemainmu yang mau diinginkan Wistra seperti apa. Manajemen bisa nggak menuruti itu. Betul, karena kalau Peter Wistra sendiri, aku yakin perbendaharaan pemain, kemudian keinginannya pasti juga ingin berprestasi kan Mas di PSS. Mungkin itu juga ya nanti seperti apa sih. Nek menurutku paling ora nyaman sih Mas di Superliga, nyaman sih. Kemudian step by step naik, dibenahi sambil licensingnya ditandani dan lain-lain. Terus kemudian kurang apa meneh nek penonton, urunan supporter aku yakin tetap akan luar biasa lah euforianya. Pemain saiki tak pikir mereka masih kuat lah Mas untuk bersaing di Liga 1. Masih cukup kuat, masih cukup kuat. Kita lihat beberapa pemain yang nggak tergantikan di lini pertahanan, lini tengah juga banyak kan. Dion, dia nggak pernah absen kalau kecuali dia akumulasi. Betul. Kevin Gomez, dia nggak pernah absen kalau nggak akumulasi atau cedera. Iya nggak? Ya Kevin Gomez ini kan awalnya di underrated ya Mas. Betul. Kasih orang percaya gara-gara penampilannya musim lalu, tapi dia bisa membuktikan luar biasa konsisten banget. Itu salah satu pemain yang tak sorot Mas. Di wing kiri dan dia nggak pernah tergantikan. Konsisten banget. Padahal musim lalu dikuyo-kuyo. Dia nggak ngerti Mas. Kita nggak tahu apa karena lawannya kemarin beda gitu.
Tapi di luar itu nyatanya Kevin dia bisa, ya dia bisa. Konsisten banget loh dia bisa. Di musim ini kan Mas. Betul. Iya kan? Ya dia bisa siap dimainkan dimanapun sebenarnya ketika dia mau nambal di tengah juga ternyata bisa. Dia di back kiri juga. Tapi mungkin satu hal yang tak soroti beberapa kali mungkin Kevin itu kan di kiri ya Mas, dia bersama dengan Terence Buhiri ya. Jadi tapi bola tuh kadang lebih terfokus ke Terence. Iya. Ya. Sementara Kevin lebih banyak juga umpannya ke Terence. Ya. Tapi si Kevin juga aku ndelok keren musim ini. Ya. 995 passingnya sukses. Top nomor 2 loh. Presentasinya top ya. Nomor 2 di Liga 2. Keren. Ya. Kan keren Mas. Betul. Kemajuannya luar biasa buat loh. Ya. Iya kan? Salah satu pemain yang itu sih. Salah satu mungkin kalau dia mau meningkatkan diri adalah mencoba untuk melakukan banyak penetrasi dan mencoba melakukan berani dari jauh. Ya, setuju. Ya, itu saya yakin karena kita lihat di lawan PSI Semarang bola lebih banyak mengarah ke Terence sementara ruangnya si Kevin ini sebenarnya juga banyak yang kosong juga. Ya. Jadi kalau dia bisa memanfaatkan itu dia akan jadi senjata yang mematikan. Iya Mas ya, benar sih Kevin Gomez ini pemain sing dari musim lalu juga kita amati ya Mas. Kok ketoknya kayak wedi salah tapi memang hampir semua pemain PSS musim lalu Mas dalam situasi yang nggak baik Mas Andri. Iya, kalau kita cermati ya. Kabeh jadi serba salah. Iya, semua serba salah. Bener-bener wedi salah. Main ini tekan mungkin mlebu ning lapangan wis wedi. Wedi menghadapi diri sendiri, mati musuh, wedi supporter. Wis nggak nyaman. Padahal kalau dipikir pun tekanannya di Liga 2 ini kan juga nggak kalah besar Mas. Setuju. Karena tuntutannya promosi loh langsung. Setuju. Itu tekanannya juga nggak kalah besar. Ya. Kayak gitu. Kemarin kan kita cermati di putaran kedua Mas Andri meski pas PSS banyak hasil draw terus finish di putaran kedua di peringkat ketiga. Yes, betul. Itu kan sempat dicorot terus kemudian supporter juga piye Sidora iki balik gitu kan. Nah, ternyata bounce back di ketiga dengan mungkin itu malah mungkin hitungan ya Mas meskipun tidak tersampaikan oleh Hansari ya. Finish di peringkat 3 malah home away-nya kan dapat tim-tim yang terpetakan dengan baik, malah mungkin kuncinya di situ malah Mas. Jadi menguntungkan ya. Kuncinya di situ kayaknya. Betul sekali Mas. Mungkin itu juga salah satu kejeliannya tim pelatih juga peluang ya. Iya kan? Finish di peringkat ketiga, ternyata aku bakalan ketemunya ini. Iya. Dan ternyata digas 20 poin dalam pertandingan kan. Ya itu tadi kunci kemenangannya. Persipura Jayapura itu tadi. Terima kasih itu. Dan itu terjadi di saat bulan puasa ya Allah itu memang berkah sing puasa. Berkah ya. Berkah banget ya. Itu. Kemenangan 2-0 kan. Ya. Itu di bulan Ramadan berarti luar biasa sih itu. Diberkahi. Iya sih luar biasa banget sih. Nah, gitu. Terus iki Mas kan kita ngomongin supporter ya. Teman-teman BCS, teman-teman Slemania, teman-teman semua Sleman fans itu dalam situasi euforia yang positif. Terus kemudian kemarin banyak juga ketika lolos ono sing menggratiskan nuku UMKM. Iya, kuwi ning di luar ya Mas ya? Iya, di Wonogiri ya Mas. Terus beberapa melakukan nazar, melaku dan sebagainya, melakukan hal positif, nyumbang anak yatim piatu dan sebagainya. Ini kan hal yang positif yang diharapkan akan terus ya Mas. Nah, kalau Mas Andri sendiri misalnya pengen menyoroti mungkin teman-teman, saran ke teman-teman supporter sendiri dalam situasi seperti ini harus menjadi yang seperti apa sih Mas supporter di momen yang PSS seperti ini sekarang? Ya kalau aku melihat tetap kalem ya Mas. Ya. Keep kalem gue. Santai ya. Santai. Gitu. Pestanya dengan pesta yang positif. Yes. Yang diikuti oleh teman-teman itu. Yes. Bagaimana UMKM. Yes. Ya kan? Yes. Apalagi kalau aku usul supporter iki sesuk, misal besok PSS juara, momenmu ini sesuk adalah dalam bulan depan adalah liburan sekolah. Ya. Wes enggak syukuran ya sunatan massal. Manis toh. Manis. Masuk positif. Kan untuk hal yang positif. Ya, setuju. Atau nggawe bakti sosial dan macam-macam. Itu akan berlimpah ke positif. Jadi yang kena itu malah manfaatnya banyak. Ya, dan kembali ke supporter loh Mas. Pasti. Itu karena kembali ke supporter lagi. Betul. Dukung semakin banyak. Ya, kayak iki Mas, ini kan isu sekarang ini ya di konco-konco supporter di semua adalah regenerasi. Iya. Ketika generasi Gen Z ke bawah ini, Gen Alpha dan lain-lain nanti ke bawah itu sudah nggak modal kemudian ngomongin kekerasan, ngomongin hal-hal yang negatif. Nah, ini
peran supporter sangat besar ini di situ. Kemudian ini menentukan regenerasi. Ketika sebuah kelompok bisa membangun, oh kok kayak apik ya, citranya bagus. Iya, ini akan menarik orang untuk ke situ. Dan ini terbukti di banyak teori komunikasi, banyak teori sosial di selama ini itu terbukti. Ya, ini mudah-mudahan juga harapannya diterapkan konco-konco di Sleman. Ya itu tadi karena apa ya Mas? Karena di DIY itu dua tim satu level di Liga Super semuanya mau tidak mau kan kita memang harus bertanggung jawab untuk menjaga kondusivitasnya. Setuju. Menjaga Kamtipmasnya kan harus semua. Derby DIY ya. Derby DIY itu Mas. Iman-iman loh, iman-iman. Ini sejarah. Iman-iman banget. Apalagi kalau kita bisa memberikan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat luas, pihak kepolisian, pihak keamanan, bahkan ngarso dalam juga, ya kan? Kita bisa supporter bisa saling memberikan kepercayaan. Ya siapa tahu besok kalau di pikiran kita berdua mungkin pertandingan derby ini kan bakal tanpa penonton, Mas. Ya, sekarang masih wedi pasti ya. Kan gitu. Sama ngerti? Iso? Nah, siapa tahu kan dua-duanya dengan penonton kita bikin Kamtipmasnya ini bagus banget nih. Ya, setuju. Terus dibuka lah untuk supporter dan kita menjaga itu di lapangan maupun di luar lapangan, kan keren Mas. Ya, setuju aku. Itu nggak akan terjadi, itu loh Mas, itu bakal dirasakan anak cucu nanti. Ya, kita memberikan sesuatu yang positif untuk generasi berikutnya. Iya. Kayak kemarin ya Mas, di Gunung Kidul kemarin waktu teman-teman PSS merayakan promosi sama teman-teman PSIM yang di Gunung Kidul kan disambut juga. Iya. Hal yang baik. Tahun sebelumnya PSIM kembali dari Solo, teman-teman dengan bendera PSS juga menyambut di sepanjang jalan. Ini kan hal yang positif gitu loh. Ini di daerah lain mungkin nggak ada gitu. Dia harus mengawali ini ya. Yes, betul sekali Mas. Jadi ya bagi teman-teman yang merasa ya beberapa insiden kan terjadi ya Mas. Kemarin setelah di Godean masih ada ya. Iya, masih ada kejadian terjadi. Yuk, janganlah gitu loh. Oh ya, wis cukup ya Mas ya. Cukup lah gitu. Dan itu mungkin mungkin yang melakukan itu juga belum tentu jadi supporternya. Setuju. Kan gitu. Setuju. Belum tentu dua-dua supporter dua-duanya juga. Iya kan gitu. Orang-orang lah kita jaga bareng-bareng lah kondusivitas. Ya, setuju aku Mas. Ini pesan yang baik sih teman-teman, kalau mau menjaga Kamtipmas ini kan akan berdampak pada semua perizinan ke depan, semua kesan publik pada sepak bola, dengan industri sekarang ini mungkin nanti akan berpengaruh ke sponsorship masing-masing. Ini kan harus dibangun dari sekarang nih. Selain tentu saja kenikmatan dan esensi mencintai klub masing-masing ini loh. Ini kan yang utama juga. Iya, betul sekali. Muga-muga dijogo tenan. Nyaman buat nonton. Setuju. Asik. Betul. Jadi orang mau nonton tuh nggak takut nih bawa anak-anak. Setuju. Betul. Ya. Nanti enak banget. Siapapun gitu bisa di stadion. Iya kan. Ngono. Ya. Gitu. Seru banget Mas Antri ngomong PSS. Karena kita memang benar-benar ngikuti ya dari awal bagaimana perjalanan mereka tahun lalu, bagaimana perjuangannya. Sesusah apa, harus ngungsi sepanjang musim. Ya seperti kemarin Mas, kita sempat di podcast pertama. Kalau PSS degradasi di musim lalu ya mungkin taruhlah itu menjadi bayar yang dulu ya. Kesalahan yang dulu ya. Kesalahan yang dulu mungkin promosinya lah gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Terus mereka pro degradasi tapi membuktikan bahwa mereka itu memang layak. Ya sebenarnya ketika tim ditata dengan baik masuk. Dan mereka layak kan. Yes. Dan mereka layak untuk berada di kasta tertinggi dan mereka membuktikan itu. Dan saya yakin mentalnya pemain PSS di musim depan akan jauh berbeda dengan Liga 1 saat mereka dulu. Setuju. Jauh berbeda. Setuju. Akan jauh berbeda. Ya, mungkin belajarnya juga itu Mas. Kursi pelatih panas tapi menghargai proses juga. Kemudian konsistensi itu berangkat dari proses yang ditempa terus-menerus dan diikuti, didukung. Wah, ini kedewasaan semua elemen di Sleman ya. Mereka sudah bertambah dengan dewasa tuh Mas. Setuju. Nyatanya juga pertandingan Run of Flare. Bagus setuju. Pertandingan Run of Flare, enak-enak aja. Kan betul. Gitu. Meskipun kemarin masih harus bayar denda 30 juta. Karena 3 orang masuk. Ya nggak apa-apa sih. Ya wes, itu pelajaran juga, itu pelajaran. Kemarin is big town ya. Promosi supporternya udah buka. Ya wes ya. Kedendo piro kayak kayaknya kalau mereka siap ya Mas.
Iya sih. PSS juga sebenarnya kalau itu terjadi. Iya sih, siap sih. PSS sudah siap sih. Tapi tetap kita jaga semua ya. Setuju. Kita jaga semua, kita euforia. Betul. Besok kita karena final. Bagaimanapun itu kan banyak ya Mas, kalau di tribun media, dekat tribun media itu banyak juga anak-anak yang kemudian jadi from father to son, dari bapak ke anak, nanti anaknya ke anaknya lagi dan sebagainya. Nah, kalau bisa kita menularkan hal yang positif di tribun stadion itu. Yes, betul Mas. Makanya mari kita jaga sama-sama lah kondusivitas nanti ya teman-teman. Kalau nonton PSS atau jangan nonton PSIM gitu ya, kita jaga kondusivitas. Ya, menikmati sepak bola dengan baik. Enak sak kabeh kan gitu. Setuju. Mana-mana ya. Saya tuh pengen melihat PSS sama PSIM main tapi dengan supporter. Iya, ya wis menikmati wae, kalah menang ya wis kok. Ece-ecenan nang kono tapi wis bar kuwi seduluran. Wis ece-ecenan nanti 90 menit lah. Coba kok jajan cilok bareng. Iya. Setuju. Nah, iki harapannya terjadi ya Mas musim depan ini. Harapannya bisa terjadi musim depan. Misalnya kan PSIM masih di SSA, main di SSA ya full. Teman-teman Sleman bisa ke sana, nanti main di Maguwoharjo juga teman-teman selatan bisa ke utara. Dengan hal yang positif, itu kan menarik juga. Kemarin yo senang juga ketika Braja Musti misalnya ikut mengucapkan teman-teman selamat pada PSS yang naik ke Liga 1. Ini oke juga, kayak kemarin juga dari musim lalu juga PSS juga mengucapkan ke PSIM kan. Yo semoga energi-energi positif ini lah. Iya, terus lah. Ya itu peran termasuk peran kita di. Ya kita terus akan suarakan itu Mas. Kita akan terus suarakan itu pokoknya. Kita juga ikut punya moral yang tinggi untuk bagaimana menjaga kondusivitas. Yes. Setuju. Istimewa Yogyakarta ini dengan 2 tim. Setuju. Kapan lagi ini? Ayo. Jadi kita harus sama-sama menjaga, kita sama-sama bekerja ya Mas, dengan cara kita masing-masing lah. Kalau kita di media ya kita sama-sama bagaimana dalam porsi kita itulah. Ya kan? Untuk saling menjaga kondusivitas masing-masing. Seru ngomong ke PSS Kijan, Rakroso. Oh ya Mas, mungkin ada lagi ya dalam tanda kutip PSS promosi. Kemarin Pak Harda, Pak Bupati yang ngomong akan mengawal nih ke depan. Jadikan kemarin degradasi itu pembelajaran berharga dan jangan sampai lagi degradasi. Berarti kan harapannya PSS awet ini di kompetisi kasta tertinggi. Amin. Kalau dari pandangannya Mas Andri Mas, ini PSS kudu piye selain dalam budgeting tadi ya, kudu piye untuk menjaga stabilitas di musim-musim ke depan? Tak kira semua yang dimiliki PSS itu sudah cukup ya. Paling meningkatkan kepercayaan diri terhadap semua elemen. Mulai dari manajemen percaya ke pelatih, pelatih percaya ke pemain, begitu juga sebaliknya. Pemain percaya ke pelatih, pelatih percaya dengan manajemen. Bagaimana tim itu mengurusi lah. Dan kita lihat banyak tim ya sekarang yang dulu juga main di Maguwoharjo yang musim ini harus degradasi karena tim itu punya tunggaan 4 bulan PSBS ya. Bagaimanapun soal masalah gaji dan finansial yang mencukupi itu adalah hal-hal yang penting bagi salah satu kemajuan tim. Jadi saat bagaimanapun mau membuat gawe ya tetap dibayar kan karena mereka mengeluarkan tenaga yang besar untuk itu kan. Jadi harus manajemen konsisten dengan tugasnya, pelatih konsisten dengan tugasnya, pemain pun konsisten dengan tugasnya. Terus dan supporter konsisten sebagai penonton pun juga harus konsisten dengan tugasnya menyaksikan pertandingan. Kita sebagai media kan hal yang sama kita lakukan. Konsisten sepanjang musim leren mau dino apa wae. Kita ikutin terus kan. Gitu. Sama aja loh. Kita harus melakukan itu. Saya yakin nek golek support PSSI golek sponsor ning musim depan iki gampang ya Mas. Iya sih Mas. Iya sih. Kan gitu. Nuwun sewu. Tim mana yang ngasih makan teman-teman media pakai KFC? PSS Sleman. KFC masuk sini tuh. KFC. PSS Sleman dok iki kan. PSS Sleman. Kemarin biasa Mas. Karena konco-konco habis liputan promosi kemarin juga ketemu karo owner bakso kampungku ya Mas, nanti teman-teman makan di standnya bakso kampungku ya. Makan. Itu hal-hal yang positif kan ketika energi-energi positifnya bersatu. Berarti kan kondusif banget secara supporternya juga oke dan sebagainya. Iki yang harapannya terus berjalan. Ya PSIM, ya PSS, semua yang ada di DIY bisa bersinergi dengan baik, mengurai persoalannya masing-masing. Wah,
senang banget ki PSS muga-muga stabil musim depan. Amin. Kita ikuti terus ya Mas, kita kawal terus ya Mas yo. Kita kawal terus. Muga-muga ya tetap konsisten juga bertahan di Liga 1 secara tidak mungkin ya secara apa ya, secara ya wis ketok lah semua bahwa mereka tuh siap dengan segala yang ada ya. Yes. Jadi secara SDM juga mereka siap, secara finansial juga mereka siap. Betul. Secara fasilitas juga mereka siap, secara operasi wis kurang apa. Yes. Iya enggak Mas? Betul. Gas. Iya enggak? Terus digas lah. Iya sih. Nek memang mau targetnya tinggi ya wis sisan. Sih. Aku dadi kelingan kami kae Mas. Dadi kan wingi wawancara Pak Bupati wis. Terus cacah ngomong, "Pak, Tribun Media itu enggak ada pembatasnya." Kepala UPT ini Mas Garang tundang, nang. Iki piye? Iki digaweke kursi saja. Yo digaweke. Iki muga-muga sesuk di partai final ini wis ana kursi baru. Berarti sebegitunya gitu loh, sebegitunya. Iya. Sebenarnya. Sebegitunya loh. Bupati harus perhatian tenan, maksudnya wingi pertandingan arep promosi ditunggoni langsung. Betul. Gitu. Digaweke nobar kan atas inisiasinya Pak Bupati dan Kapolresta. Terokasane didelok karo Pak Bupati ditemani karo Gus Miftah kan. Tumben iki Gus Miftah ora klambi Al-Nassr. Izin. Tapi kan klambi PSS bikin dengerin Gus Miftah ya. Yo, tembus langit iki. Walaupun habis itu keluar meme dia pakai baju Arsenal. Iya sih. Kira ngono ya Mas. Kalau kita tengok juga ya banyak momen konco-konco media yang nggak tersorot kamera ya, nggak gitu-gitu itu ya. Tapi hal-hal sing menurut kita juga itu penting untuk apa ya, dinamika apa PSS kemarin itu orang harus tahu juga mengurai situasi, ada miskomunikasi dengan Mbak Vita. Kalau Mbak Vita sing kemudian terurai karena hanya miskomunikasi ternyata. Itu kan sempat ramai di sosial media juga, tapi dia menjawab dan kemarin juga sama saya Mas, sama krjuja.com, dia cerita juga situasi yang dialami Mbak Vita itu. Ternyata ternyata niatnya sama-sama baik. Tapi memang belum ketemu kliknya di mana. Kan kita juga di media nggak pernah punya niat buruk. Betul, setuju. Setuju. Kita ngawal memang ngawal niatnya niatnya bagus, setuju. Gitu. Ya. Dan itu yang akhirnya kan terurai dengan baik, oke, dan sampai akhir kemarin ya akhirnya semua positif, tarikan nafasnya. Jalannya enteng, jalannya enteng. Semua sing liputan penak, betul. Sing nonton penak, sing main penak, betul. Gitu. Jadi nikmat. Kalau besok di Liga 1 kayak gini, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kayak yang jenengan butuh. Membatas itu saya yakin wis esuk musim depan wis mesti wis ono. Iya, pasti gitu. Iki final iki jarane wis ono gitu. Wis ono, seru lagi. Iya, halal itu. Wis berjalan dengan sangat baik. Iya, setuju. Enak, Mas. Iki karek ngenteni yo konsisten dan yo membayangkan sih kemudian entah itu nanti PSIM duluan atau PSS duluan, ada tim DIY yang berlaga di level Asia, Mas. Oke, kita tunggu lah. Iya, kita tunggu lah. PSIM juga, PSS juga. Ya, siapapun semua kita dukung. Dukung semua. Berarti kalau besok kan Liga 1, ya toh Mas? Ya. Saya daftar di LIB, terus ID card-nya ambil di PSS. Tapi karena kita satu kasta, jadi kan saya nonton bisa liputan. Bisa. Dua stadion bisa. Kemarin nggak bisa. Kita punya identitasnya Liga 2. Kemarin di klub Liga 1 di Liga 2. Kemarin kan Mas, kanca-kanca sing liputan PSIM, meng duwe di PSIM, liputan yang PSS, wah ngece iki. Dulu saya Liga 2 ya. Soalnya saya wis podo saiki. Kalau kita pakai di Liga 2, anehnya gini Mas. Kalau kita pakai ID-nya Liga 2, nonton Liga 1, Mas jenengan iki masane isih gadek. Sementara kredit ya. Kalau nonton Liga 1 sih wayahe nampung. Iya toh. Karena Pegadaian itu BRI. Saya guys BRI kabeh, ayo BRI. Masuk BRI. Oke. Juga boleh Pegadaian. Pegadaian juga boleh. Kan gitu Mas. Iya sih Mas, betul sih. Iya kan? Ya ini halal sing kanca-kanca juga rasanya juga akhirnya selebrasi Mas. Karena kan piye ya kanca-kanca ngerti kaya ngopo perjuangane mengikuti dari awal. Dan ketika
sama seperti PSIM kemarin, PSIM promosi dan juara itu ikut senengnya luar biasa dan kemarin juga rasanya seperti itu gitu loh, rasanya sama seperti itu rasanya. Wah, promosi bisa apa ya, menyingkirkan isu-isu konspirasi sing ora bakalan ono 2 tim DIY sing di kasta tertinggi. Iso no, dan kita harus jadi contoh untuk rivalitas yang baik. Iya, pokoknya kita apa ya? Ini banget lah, nggak nyongko banget. Saya nggak menyangka sekali, benar. Karena awal musim saya sendiri juga pesimis kalau PSS itu bisa promosi. Itu karena mungkin ya dalam pandangan kami melihatnya ini DIY ini bukan daerah yang besar. Dan kalau ada 2 tim di kasta tertinggi itu potensinya kayak itu apakah bisa gitu? Angil. Tapi kok ternyata ya bisa itu patah dan bisa ternyata. Berarti kan ini hal-hal yang benar-benar di luar ekspektasi dan ya tak aplaus tenan luar biasa lah. Betul, luar biasa ya. Kalau aku memandangnya ya Mas, kemarin kan kita sempat diskusi juga kalau akhirnya sekarang ya PSSI ya I-League itu melihat tim yang benar-benar siap, baik itu finansial, baik itu secara tim, baik itu kualitas, baik itu manajerial dan sebagainya. Sejak awal kalau aku secara pribadi ketika ngobrol sama Mas Antri ya sudah optimis karena PSS ini nggak punya hal yang menghambat, infrastruktur manajerial pendanaan wis supporter jadi tim itu akan settle gitu loh. Nah itu yang aku pikir juga akhirnya kayak tim-tim siluman dalam tanda kutip sing diomongi tim siluman Garuda Yaksa ya bisa lolos karena ternyata secara finansial dia sehat dalam tanda kutip. Entah itu pendanaannya dari apa ya, tapi finansialnya sehat, infrastrukturnya juga dia berani punya stadion yang training ground-nya wis apik Mas tinggu EPA Liga 2 kemarin kan. Di Liga 1 pun wis terlihat mana yang bisa stabil, mana yang betul. Kayak kemarin ya kayak SBSB ya kelihatan akan goyah dari awal. Tapi bisa jadi nih Mas, tim promosi yang 3 ini, yang promosi ini adalah mereka tim-tim yang benar-benar stabil Mas. Aku setuju siapapun nanti yang lolos, saya pikir ini aku setuju sih. Siapapun ini ya, kalau yang 2 kan udah pasti entah Adiaksa, entah Persipura ya. Tapi kita Persipura yang paling karena dia main di Jayapura ya. Itu mengerikan Mas. Karena yang nonton luar biasa Mas. Pecah rekor kemarin Liga 2 32.000. Wow. 32.000. Edan Mas. Stadionnya gede banget soalnya. Kita nggak bayangkan Uki mainnya Liga 1 lawan klub-klub besar gitu. Betul. Kayak apa rasanya? Pasti luar biasa ya. Dan itu Mas, beberapa konten kreator Papua itu Mas, kayak Kabut Mulia apa jenenge. Jadi sampai niat dari Mulia, Kabupaten Mulia itu DM neng Jayapura ki harus mengeluarkan ongkos paling enggak 5 sampai 10 juta. Karena aku demeden numpak pesawat, Mas. Dan itu nanti PP dia untuk kerja lagi. Dan itu nonton terus. Wah, itu luar biasa banget kalau aku perjuangannya orang-orang Papua ini 2, 3, 4 kali lipat daripada kita yang di Jawa untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Waktu PSS main ke sana kita diajak. Bisa ikut ya? Mas Yoni. Ya itu teman-teman, kita sambung lagi. Kita akan terus kawal PSS Sleman di Liga 1 nanti, di Superliga nanti. Mungkin nanti akan lebih banyak sering Mas Antri, kita tektokan terus, kita gas, kita kawal terus PSS Sleman. Dan sekali lagi selamat kembali ke kasta tertinggi, kembali ke posisi yang seharusnya. Dan semoga jadi tim yang stabil di Superliga nanti dan nggak sabar menunggu derby DIY. Matur nuwun teman-teman Jaban Garis, matur nuwun Mas Antri. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak mungkin video ini dan semoga video ini membawa manfaat untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan. Amin. Matur nuwun teman-teman, sampai jumpa lagi di lain hari. Thank you.